Terdapat persamaan dan perbedaan antara coding untuk profesional dan coding untuk anak. Coding merupakan kegiatan untuk memberikan suatu perintah-perintah terhadap komputer agar komputer mau melakukan apa yang kita inginkan. Contohnya begini, kalau kita misalkan selalu mencari sesuatu di Google Search Engine, itu kalau kita ketikkan misalkan robot, maka akan keluar data-data robot. Nah, agar si engine Google ini mengeluarkan data-data robot tersebut, maka itu diperlukan yang namanya pemrograman terhadap komputer dengan bahasa-bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer, sehingga si Google bisa mengeluarkan data-data tersebut. Nah, kegiatan untuk pemrograman atau menuliskan kode-kode atau skrip-skrip pemrograman terhadap komputer tersebut itu dinamakan dengan coding. Terdapat persamaan dan perbedaan antara coding untuk profesional dan coding untuk anak. Letak persamaannya itu sama-sama mengkode atau mengcoding, membuat pemrograman terhadap komputer, membuat perintah terhadap komputer untuk membuat aplikasi, membuat game, membuat animasi, membuat alat-alat digital. Jadi sama semuanya, baik coding untuk profesional maupun coding anak. Itu sama-sama membuat hal tersebut. Perbedaannya, nah ini perbedaannya, kalau coding untuk profesional ini bentuknya itu sangat rumit sekali seperti ini, sangat panjang di sini, sangat rumit bentuknya, bisa dilihat susah sekali ya. Ini harus dimengerti oleh para profesional. Sedangkan kalau coding untuk anak, bisa lihat di sini, ini hanya sederhana sekali, hanya menggunakan puzzle-puzzle seperti ini. Itu sudah bisa membuat animasi, membuat game sendiri, membuat aplikasi sendiri. Jadi sangat sederhana. Beda kan? Beda sekali antara coding dengan profesional yang coding dengan coding untuk anak. Ini sangat beda sekali. Perbedaan lainnya adalah kalau coding untuk profesional ini hasilnya, aplikasinya, gamenya, animasinya itu bisa dijual. Karena ini dikhususkan untuk pengembangan software komputer. Jadi ini digunakan untuk para profesional, digunakan untuk perusahaan-perusahaan IT untuk dijual hasilnya. Sedangkan kalau coding untuk anak seperti ini tidak bisa dijual. Jadi itulah letak persamaan dan perbedaannya. Akan tetapi semuanya sama, yaitu membuat pengkodean terhadap komputer, membuat perintah-perintah terhadap komputer. Jadi persamaannya di sana dan perbedaannya juga tadi sudah disebutkan, ada letak perbedaannya. Nah, coding untuk profesional ini harus dipelajari secara profesional, karena di sini begitu rumit sekali cara untuk menuliskan kode-kode atau menuliskan perintah-perintahnya seperti ini. Ini banyak sekali ya, terlalu banyak, panjang, dan ini harus dipelajari secara profesional. Sedangkan coding untuk anak ini mudah sekali dipelajari bahkan oleh anak-anak, karena ini dikhususkan untuk anak-anak. Jadi ini sangat mudah dipelajari oleh anak karena menggunakan puzzle-puzzle seperti ini. Nah, puzzle-puzzle seperti ini satu puzzle ini bisa mewakili dari puluhan sampai ratusan baris pengkodean sebenarnya. Jadi satu puzzle mewakili beberapa puluh, beberapa ratus baris perintah-perintah pemrograman sebenarnya. Tapi ini disederhanakan menjadi sebuah puzzle seperti ini, sehingga anak tidak pusing lagi untuk menuliskan begitu banyak bahasa pemrograman. Itu tidak mungkin kalau untuk anak-anak. Jadi dibuatlah seperti membuat puzzle-puzzle, merangkai puzzle-puzzle seperti ini. Jadi sangat mudah sekali dilakukan oleh anak-anak, dan anak-anak juga akan menyenanginya, akan menyukainya, tidak akan pusing pokoknya, karena hasilnya juga bisa langsung ia nikmati. Jadi si anak bisa membuat aplikasi, bisa membuat animasi, bisa membuat game atau permainannya oleh sendirinya. Jadi bukan belajar bermain game ya, bukan, tapi justru dia harus belajar membuat game, membuat animasi, membuat sendiri si aplikasi tersebut. Bukan belajar
bermain game ya, bukan di sana arahnya. Jadi misalkan kalau ada orang tua yang misalkan anaknya kecanduan game, karena zaman sekarang wah udah gadget itu udah tersebar di mana-mana, udah tidak bisa tahan oleh orang tua. Walaupun bisa ditahan, misalkan dia main ke temannya, di temannya bermain game seperti itu, kita tidak tahu kan. Makanya banyak sekali yang kecanduan game. Anak-anak ini banyak sekali yang kecanduan game, kecanduan gadget. Nah, itu kita arahkan untuk bisa belajar coding ini. Jadi anak diarahkan, nih ada game bagus, kamu bisa bikin nih gamenya sendiri loh. Terserah kamu, yang mau keluar ditembakin, yang mau keluar itu bukan peluru, yang dikeluarkan oleh tembakan itu misalkan berupa es, berupa sinar laser, berupa apa, kamu bisa bikin sendiri, terserah kamu deh pokoknya. Nah, itu anak-anak pasti menyenanginya, menyukainya. Nah, tanpa disadari dia belajar berkreasi sendiri, menggambar sendiri, membuat perintah-perintah terhadap komputer sendiri, memecahkan masalah, karena di sana ada pelajaran memecahkan masalahnya, problem solving, yaitu jika begini misalkan, maka harus apa yang dilakukan. Jika ingin meledak, apa yang harus dilakukan. Nah, jika tertembak, apa yang harus dilakukan. Jika ini, maka begini. Jika begitu, maka begitu. Nah, itu yang diajarkan di coding seperti ini. Jadi, begitu besar manfaatnya, begitu besar manfaat yang dihasilkan dari pelajaran coding ini. Maka tak heran kalau di negara-negara maju, di Inggris, di Cina maupun di Singapura ya, itu sudah masuk kurikulum sekolah dasar, kurikulum wajib sekolah dasar. Di negara-negara ASEAN lainnya, di negara tetangga kita udah dimulai itu pelajaran coding untuk anak-anak sekolah dasar. Indonesia gimana? Indonesia jangan sampai ketinggalan, maka mulai sekarang coba ajarkan anak tentang coding ini. Agar apa? Agar tidak ketinggalan oleh negara-negara lain, malu ya oleh oleh negara-negara tetangga juga. Ini sangat ketinggalan sekali nantinya tentang teknologi informasi yang sekarang diperlukan, sangat dibutuhkan sekali. Bukan hanya sekarang ya, tapi masa depan. Ini ke depannya kita berpikir ke arah yang panjang, ke arah ke depan, yaitu manfaat dari coding ini nanti akan dirasakan bukan hanya saat ini, tapi saat nanti sudah besar. Jadi anak akan terbiasa dengan teknologi. Anak-anak paham betul akan teknologi, anak-anak menguasai teknologi informasi. Juga anak-anak bisa terbiasa berkreativitas, anak-anak terbiasa memecahkan masalah-masalah, anak-anak terbiasa berpikir secara kritis, anak-anak terbiasa berkolaborasi dengan yang lainnya, terbiasa menghasilkan suatu karya, anak-anak terbiasa mencipta suatu karya. Itulah yang dibutuhkan untuk menjadikan sumber daya manusia yang unggul, yang bisa bersaing nanti dengan sumber daya asing lainnya. Apalagi nanti karena ini pasar bebas, yaitu tenaga kerja asing bisa masuk ke negara kita, ke Indonesia, maka di sini terjadi persaingan yang ketat. Nah, kalau kita ketinggalan, ini dampaknya sangat buruk sekali bagi kita ya, bagi Indonesia, bagi negara kita. Maka dari itu persiapkanlah anak untuk dari sekarang untuk bisa belajar pemrograman ini, belajar coding ini, agar manfaatnya itu bisa dirasakan di saat ini dan masa depan. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi Anda. Dan jika Anda menyukainya, jangan lupa tombol subscribe-nya. Terima kasih.